Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Verina dan PM 211060189 dari kelas 5E Program Studi Dengan Biologi UIN Raden Intan Lampung. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi saya mengenai proses terjadinya evolusi pada manusia. Kalian dulu pernah dengar gak sobat? Kalau sebenarnya kita itu asalnya dari kera loh. Kira-kira itu benar gak ya? Perjalanan panjang manusia melalui tahapan-tahapan yang tidak singkat loh. Di antaranya adalah melalui tahap evolusi. Salah satu teori yang membahas mengenai evolusi yaitu adalah teori yang dicetuskan oleh Charles Darwin dan juga Lamarck. Gimana ya teorinya? Kali ini yang akan kita bahas yaitu adalah mengenai teori evolusi Darwin. Evolusi merupakan suatu proses yang berlangsung dalam kurun waktu yang sangat lama. Secara khusus tentang evolusi manusia, Darwin berpendapat bahwa manusia itu adalah perkembangan lebih lanjut dari evolusi primata. Makhluk tersebut dikenal dengan sebutan manusia purba. Proses evolusi manusia terjadi hampir di semua aspek fisik. Inilah perubahan-perubahan fisik yang terjadi pada manusia. Sifat fisik yang pertama yaitu adalah sikap tabah dan cara tegak. Sikap tegak dimulai dengan kemampuan duduk tegak, berdiri, dan berjalan tegak. Kemampuan berdiri dan berjalan tegak dengan kedua kaki membebaskan tangan dari menunjang badan. Artinya, tangan dapat digunakan untuk membuat dan menggunakan alat, mencari dan membawa makanan, menyuap makanan, serta mengasuh anak-anak. Kemudian, sifat fisik yang kedua yaitu tentang evolusi kepala. Evolusi kepala berhubungan dengan evolusi otak. Hal ini dikarenakan semakin modern manusianya, maka semakin besar pula volume otaknya. Evolusi otak juga berpengaruh pada perubahan pola pikir, kebiasaan, cara hidup, dan pemahaman atas pengalaman. Evolusi kepala juga berkaitan dengan sistem pencernaan dan juga pernafasan. Kemudian yang ketiga yaitu perkembangan biososial manusia. Pada aspek ini menyangkut 3 hal penting, yaitu pembuatan alat, organisasi sosial, dan komunikasi dengan bahasa. Pembebasan tangan dan menumpu badan perkembangan pikiran manusia yang lebih lanjut memicu manusia dapat membuat alat-alat dari kayu dan batu. Kepandaian manusia dalam memakai dan membuat alat mempermudah cara mencari dan mengolah makanan. Perburuan hewan secara kelompok memerlukan pengorganisasian dalam mengatur siasat bersama. Inilah yang mendorong terbentuknya organisasi sosial dan komunikasi secara verbal maupun non-verbal. Sebab komunikasi sangat diperlukan untuk mengatur kehidupan secara berkelompok. Yuk, pahami seleksi alam dari ilustrasi di bawah ini. Tahapan evolusi erat kaitannya dengan seleksi alam. Hal ini disebabkan karena dalam evolusi akan terjadi seleksi alam, di mana hanya makhluk yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya yang dapat bertahan hidup dan berkembang. Proses seleksi alam dapat kita pahami melalui ilustrasi di samping ini. Pada ilustrasi tersebut, terdapat pohon yang memiliki warna batang putih. Namun, karena berada di kawasan industri, warna batang pohon itu terpengaruh oleh asap pabrik dan berubah warna menjadi hitam. Kalian dapat melihat ada 3 ngengat yang berbeda warna. Ngengat dengan warna yang sama dengan batang pohon tidak dimakan burung karena dirinya tidak tampak oleh si burung. Pengelompokan ras. Perbedaan manusia purba dengan manusia modern tidak lebih dari versi ras. Manusia modern mengalami diversifikasi atau penganekaragaman menjadi berbagai ras dan kelompok etnik seperti sekarang ini. Keanekaragaman itu terlihat pada perbedaan bentuk tengkorak, tingkat tonjolan wajah, kekokohan dahi, dan sebagainya. Perbedaan tersebut dapat kita lihat saat ini pada ras-ras manusia modern yang terpisah secara geografis untuk kurun waktu yang lama. Pengelompokan ras menurut beberapa ahli direkam menjadi 4. Yang pertama menurut Bruce J. Cohen, ras adalah pengelompokan manusia berdasarkan ciri-ciri fisik atau biologis individu di dalamnya yang sama dan diwariskan secara turun-temurun. Menurut Hartono Han, bahwasanya ras merupakan pengelompokan manusia yang didefinisikan masyarakatnya sendiri dan diterima oleh masyarakat lain. Lalu menurut Alex dan Theo, ras adalah penggolongan sekelompok manusia oleh masyarakat sekitarnya
berdasarkan ciri-ciri biologis yang dimiliki. Dan yang terakhir, menurut Merton E. Sanders, ras adalah pengelompokan manusia berdasarkan perbedaannya dengan kelompok manusia lain berdasarkan ciri-ciri fisik bawaan. Selanjutnya, ciri fisik dalam pengelompokan ras. Ciri fisik yang pertama yaitu tentang bentuk badan. Biasanya dengan perbedaan tinggi dan rangka badan yang menyusunnya. Lalu yang kedua, berdasarkan bentuk kepala. Biasanya diukur berdasarkan panjang lingkar kepala. Lalu yang ketiga, bentuk muka. Yang diperhatikan adalah bentuk tulang pipi, prognotisme, panjang muka, dan bentuk dagu. Lalu yang keempat adalah bentuk hidung. Dinilai dari panjang dan lebar hidung, rata-rata sekelompok manusia ada hidung yang mancung, pesek, dan biasa. Selanjutnya, warna kulit, rambut, dan muka. Pengelompokan berdasarkan warna kulit, rambut, dan mata merupakan ciri yang paling mudah dilihat. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu mengenai tabel perbedaan ras menurut ciri fisiknya. Untuk ras yang pertama yaitu ras Mongoloid memiliki ciri fisik dengan warna kulit putih kekuningan. Ukuran badan tidak terlalu besar dan juga tinggi, tersebar di Asia dan juga Amerika. Untuk ras Negroid memiliki ciri fisik berupa kulit hitam dan juga rambut keriting, tersebar di Afrika dan juga Asia. Pada Afrika Negroid dan Melanesia terdapat di Papua dan Melanesia. Untuk ras Kaukasoid memiliki ciri fisik dengan warna kulit putih, mata biru, dan postur tubuh yang besar. Tersebar di Eropa, di antaranya adalah bangsa Nordik, Alpin, dan bangsa Mediterranean. Untuk ras khusus, memiliki ciri fisik tidak termasuk dalam 3 ras di atas. Contohnya adalah ras Bushman, ras Veddoid, ras Australoid, ras Polynesia, dan ras Ainu. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang evolusi manusia, yuk tonton videonya.